Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan ilmu filsafat tentang pengetahuan dan keyakinan. Nama saya Muhammad Musinafuddin, NIM 085. Bahwasanya di sini pengetahuan dan keyakinan berbeda, tetapi mempunyai suatu hubungan yang erat antara keduanya. Pengetahuan maupun keyakinan ini adalah sikap mental seseorang dalam hubungan objek tertentu. Dalam keyakinan, objek yang didasari itu tidak seharusnya ada sebagaimana adanya. Beda dengan pengetahuan, yaitu objek yang didasari memang ada sebagaimana adanya. Pengetahuan tidak sama dengan keyakinan, karena keyakinan bisa saja keliru tapi sah dianut sebagai keyakinan. Dan sebaliknya, pengetahuan tidak bisa keliru, karena pengetahuan terbukti salah atau keliru itu tidak lagi dianggap pengetahuan. Oleh karena itu, syarat untuk menyatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu, salah satunya yaitu dengan apa yang diketahui dalam kenyataannya. Memang ada dapat diambil contoh. Sebagai contoh yaitu hakim bisa saja mendakwa salah, tapi harus yakin bahwa tidak cukup hanya untuk mengatakan terdakwa itu benar-benar salah. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan itu mengandung kebenaran. Dengan demikian, pengetahuan selalu berarti pengetahuan tentang kebenaran. Tetapi ini menimbulkan dua pendapat yang berbeda. Pertama mengatakan supaya ada pengetahuan, subjek yang bersangkutan harus sadar dan tahu. Dan di sini ada dua tingkatan kesadaran. Yang pertama yaitu sadar bahwa di luar sana ada pohon. Dan yang kedua yaitu bahwa saya sadar di luar sana itu ada sebuah pohon. Oleh karena itu kita tahu tentang sesuatu. Yang pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwa supaya pengetahuan tidak perlu ada kesadaran bahwa subjek itu ada. Pendapat kedua sebenarnya tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama. Bahwasanya pendapat yang kedua ini meneguhkan pendapat yang pertama bahwa pengetahuan benar-benar merupakan pengetahuan ketika subjek tersebut sadar, yakni kembali akan apa yang mungkin pernah diketahuinya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya supaya ada pengetahuan, di satu pihak ada yang diklaim sebagai diketahui itu harus ada sebagaimana diklaim. Tetapi di pihak lain, subjek sendiri harus sadar bahwa ia tahu tentang apa yang diklaimnya sebagai diketahui itu. Dan untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Macam-macam pengetahuan ada 4 macam. Yang pertama yaitu pengetahuan bahwa, dan yang kedua adalah pengetahuan bagaimana, yang ketiga pengetahuan akan, dan yang keempat pengetahuan mengapa. Pengetahuan bahwa adalah pengetahuan bahwa sesuatu yang diketahui adalah memang demikian. Terus pengetahuan bagaimana? Pengetahuan bagaimana ini biasanya dikaitkan dengan keterampilan atau keahlian atau kemahiran. Pengetahuan akan, biasanya pengetahuan akan ini bisa disebut dengan pengetahuan berdasarkan pengalaman. Terus yang keempat yaitu
pengetahuan mengapa ini sebenarnya hampir sama dengan pengetahuan bahwa, cuman pengetahuan mengapa ini lebih kuat lagi dan lebih mendalam lagi pengetahuannya. Selanjutnya, hubungan antara 4 macam pengetahuan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, hubungan antara pengetahuan bahwa dan pengetahuan bagaimana. Pengetahuan bahwa dan pengetahuan bagaimana ini sangat mempunyai hubungan yang erat, karena pengetahuan bagaimana adalah penerapan praktis dari pengetahuan bahwa. Terus yang kedua adalah hubungan antara pengetahuan bahwa dan pengetahuan akan. Sebagaimana telah kita semua ketahui bahwa pengetahuan bahwa sesuatu adalah demikian itu lebih kuat lagi apabila dibarengi dengan pengalaman, yaitu pengetahuan akan. Yang ketiga adalah pengetahuan bagaimana dan pengetahuan akan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengetahuan akan ini adalah pengetahuan berdasarkan pengalaman. Nah, jadi pengetahuan berdasarkan pengalaman ini lebih kuat apabila dibarengi dengan pengetahuan bagaimana, yaitu keterampilan atau keahlian. Dan yang keempat adalah antara pengetahuan mengapa dan ketiga jenis pengetahuan yang lainnya, yaitu yang pertama pengetahuan mengapa dengan pengetahuan bahwa. Sebagaimana disebutkan tadi di depan bahwa pengetahuan bahwa hampir sama dengan pengetahuan mengapa, akan tetapi pengetahuan mengapa ini lebih mendalami lagi tentang pengetahuan bahwa. Jadi masih lebih dalam lagi pengetahuannya daripada pengetahuan bahwa. Terus yang kedua, pengetahuan mengapa dengan pengetahuan bagaimana. Pengetahuan bagaimana adalah merupakan keterampilan membuat mesin, kemahiran untuk menjalankan ilmu kedokteran misalkan. Nah, itu hubungannya dengan pengetahuan mengapa itu adalah pengaplikasiannya. Jadi pengetahuan mengapa ini merupakan aplikasi dari pengetahuan bagaimana. Dan yang ketiga adalah pengetahuan mengapa dengan pengetahuan akan. Jadi untuk lebih kuat lagi untuk membantu pengetahuan mengapa, ini membutuhkan pengetahuan akan, yaitu membutuhkan pengalaman. Skeptisisme adalah sikap atau dasar bahwasanya manusia tidak pernah mengetahui akan sesuatu apapun itu, atau dengan artian bahwa manusia bersifat meragukan hal apapun dalam memandang suatu ilmu pengetahuan. Ya, dalam artian manusia mustahil untuk mengetahui mengenai segala bentuk sesuatu, kecuali adanya pembuktian atau kepastian akan adanya kebenaran dari pengetahuan tersebut. Skeptisisme sudah berkembang sejak zaman Yunani yang diawali oleh filsuf yang diistilahkan dengan kalangan filsuf Sofi. Munculnya sikap skeptisisme ini bersifat bagus dikarenakan apabila skeptis ini bisa menggarisbawahi suatu ilmu pengetahuan, bahwasanya suatu ilmu pengetahuan harus terbukti dengan adanya kebenaran atau kepastian dari ilmu tersebut. Dan apabila tidak adanya bukti dari pengetahuan tersebut, maka itu hanyalah hayalan belaka atau hanyalah keyakinan.
Dan juga menurut skeptisisme ini bersifat bagus dikarenakan menjadikan manusia menjadikan tambah kritis dan tidak gampang percaya akan sesuatu pengetahuan atau kebenaran dari pengetahuan itu sebelum adanya bukti-bukti yang mendasarinya. Namun, skeptisisme yang bersifat radikal atau berlebihan itu tidak baik, malah justru menjadikan kita tidak tahu akan apapun dikarenakan tidak percaya akan sesuatu pengetahuan apapun. Jadi demikian, terima kasih.